Riding on the roof of the Himalayas is an inner pilgrimage that tests the limits of sanity. The biggest challenge is not the steep cliffs, but the thin air that forces your body to surrender to incredible fatigue. However, behind the tightness of the chest and the cold that penetrates to the bone, there is a new, indescribable experience. A point where time seems to stop and your perspective on life changes forever. It is no longer about speed or conquering distance, but about how we appreciate every breath on a journey that will change who you are forever. Halo, kembali lagi bersama saya, Kamal, dosen yang suka motoran. Kita sudah masuk, mau ke pesawat. Hari pertama kita start dari masing-masing rumah, kumpul di Bandara Soekarno-Hatta, dan itu kita flight di sore hari dari Jakarta, Singapura, lalu dari Singapura, New Delhi. Sampai di New Delhi kita di pagi hari. Hari kedua sebenarnya karena kita landingnya pagi dan itu waktunya adalah sebenarnya waktu istirahat, tapi kita semua berpikir sayang banget kalau udah sampai sini kita tidak explore. Akhirnya kita sepakat untuk ngajak Om Lingga keliling-keliling sekitaran New Delhi, explore di satu pasar, dan juga kita main ke suatu tempat monumen yang namanya India Gate. Explore di India itu experience-nya yang pasti makanan dan melihat experience langsung masyarakat, orang-orangnya yang banyak banget. Kalau makanan kita prepare dengan kekhasannya mereka seperti bawang, koriander. Jadi semua makanan tuh ada rasa itu gitu ya. Bahkan telur dadar pun ada. I will put in Bandung Rose Milk. Masuk ke hari ketiga, di sini kita mulai experience buat berkunjung ke kota lain. Kurang lebih perjalanan 4 jam dari New Delhi, itu kita ke kota Agra. Kota Agra terkenal dengan salah satu keajaiban dunia yang kita tahu, yaitu Taj Mahal. Di Taj Mahal ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita benar-benar melihat suatu kemegahan yang diberikan oleh seseorang raja yang sangat mencintai istrinya. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana cinta itu diabadikan dalam bentuk monumen bangunan. Day 4
kita berangkat subuh-subuh, ngejar pesawat pertama dari New Delhi ke Ladakh. Itu sekitar jam 3 pagi kita udah berangkat dari hotel karena pesawat kita take off jam 6. Dan buat teman-teman yang mau berangkat ke Himalaya, kalian harus tahu kalau bagasi dari New Delhi ke Ladakh itu hanya 15 kg. Selebihnya itu berbayar. Sebelum masuk sampai ke Ladakh, landing pesawat, kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat cantik. Dan saya beruntung karena saya mendapatkan kursi di pinggir jendela dan bisa melihat langsung pemandangan bagaimana pergunungan Himalaya dari atas pesawat. Dan sangat-sangat indah. Foreign arrival registration. Okay. You arrived at Ladakh. Bagian kanan full mode. Dan kita jalan-jalan ke Leh Market untuk melihat bagaimana Ladakh di kesorean hari, melihat suatu pasar yang sangat ikonik dan identik di Ladakh. What the name of this is? Sebakton. Sebakton. This is my bike and family first. A2RX rokok ya. A2RX rokok. Di hari selanjutnya, yaitu hari kelima, kita masih di Ladakh dan kita masih dalam proses aklimatisasi. Kita berjalan sekitaran untuk ke sightseeing dan kembali lagi ke hotel. Service itu baik. Aklimatisasi kita perjalanan itu secara total waktu sampai sore, tetapi mungkin secara riding kisaran 3-4 jam untuk sampai ke beberapa titik. Kita ke Magnetic Hills, lalu ke Sangam Point. Dari Sangam Point kita balik lagi ke Leh Market. Buat cuaca di aklimatisasi itu posisi secara matahari cukup panas, terik, tapi suhu dingin. Mungkin karena ketinggian yang membuat matahari lebih dekat. We are at the Magnetic in Ladakh. We take rest for a while, and then we'll take some picture.
Ada pengalaman lucu ketika saya riding, itu saya ditelepon oleh staf dari kampus untuk segera menginput nilai mahasiswa, dan akhirnya saya sampaikan kalau saya sedang tidak bisa karena saya lagi di atas gunung pergunungan Himalaya di Ladakh. Ya, akhirnya saya bilang saya akan input nilainya ketika saya sampai hotel, dan itu jadi pengalaman yang menarik. Seorang dosen harus motoran, ya seperti itu. This is Sangam Point. Oke, kita pasang dulu stiker Reborn dan Himalaya di Sangam Point. Setelah berkeliling-keliling, kita tutup ke perjalanan ke satu titik tinggi, dan dari titik itu kita bisa melihat pemandangan kota Ladakh yang sangat-sangat cantik. Ya, banyak orang dan saya juga nggak tahu itu bendera apa ketika saya pertama di Ladakh, dan saya tanya. Ternyata bendera-bendera itu adalah doa. Jadi setiap pas atau di ujung-ujung bukit atau gunung selalu ditandai dengan bendera-bendera doa ini, dan dia selalu ditaruh di atas karena doa-doa itu akan terhembus angin untuk sampai ke bawah. Masuk ke hari ke-6, ini adalah real riding kita untuk sampai ke highest road in the world, Umrihla. Di sini kita berangkat dari Ladakh menuju Nubra Valley, di mana perjalanan itu sekitar 8 sampai dengan 10 jam. Dalam perjalanan dari Ladakh ke Nubra Valley, kita mampir ke salah satu pas, yaitu Khardungla Pass. Salah satu puncak yang pernah juga jadi puncak tertinggi di dunia, atau jalanan yang dapat dilalui oleh kendaraan tertinggi di dunia. Nah, tapi setelah istirahat, energi sudah terkumpul lagi, rasa kantuk sudah hilang, kita langsung tancap gas. Dan di situ kita dikasih jalanan yang asik banget, dimana jalanannya itu penuh pasir dan berdebu. Serasa kita sedang lagi Dakar. Sebelum sampai di hotel Nubra Valley, kita berhenti sebentar ke satu tempat. Ini juga tempat wisata ternyata, yang lumayan banyak pengunjungnya, dan kita di situ melihat dan coba naikin unta.
Selanjutnya di hari ketujuh kita semua sudah rest, istirahat, dan malamnya kita makan kambing. Kita bersiap dari Nubra Valley menuju Pangonglek melalui jalur Sakti. Kacang lapas nomor 2 highest rate in the world. It's very cold. Oke, kita taruh stiker reborn di puncak tertinggi kedua di dunia. Perjalanan kita dari Nubra Valley ke Pangonglek ini mulai banyak melalui jalur-jalur yang ada airnya atau water crossing. Membutuhkan juga keahlian dan skill untuk bermotor yang kita lihat mudah dan gampang, ternyata tidak semudah itu, dan ternyata sangat berbahaya juga, mengingat air yang mengalir itu adalah air yang sangat dingin atau dari gletser es yang ada di Gunung Himalaya. Saat perjalanan juga, seperti hari sebelumnya kita sempat ke Kardung Lapas, kita di hari ketujuh ini melewati pas yang kedua, yaitu yang bernama Changla Pass. Nah, Changla ini juga salah satu puncak-puncak yang tertinggi yang bisa dilalui oleh motor yang ada di dunia. Jadi kalau teman-teman nanti sebelum sampai tertingginya Umlingla, teman-teman juga bisa melalui Kardungla, Changla, dan juga Umling. Lanjut dari setelah beristirahat di hari ketujuh di Pangonglek, tidur sangat dingin. Di situ saya mungkin pakai baju 4 lapis gitu ya, termasuk jaket dan celana juga mungkin 4 lapis. Kita pagi-pagi bersiap menuju satu titik pemberhentian terakhir sebelum kita puncak di Umlingla. Kita berangkat di hari ke-8 itu
dari Pangonglek menuju Hanle melalui Chusul dan juga Ronggo. Nah, ini suatu pengalaman juga karena ini adalah jalan baru yang baru dibuka karena jalur sebelumnya ditutup. Jadi kita pakai jalur ini, dan jalur ini adalah perbatasan antara Cina dan India. Day 9 ini 17 Agustus dan ini adalah puncak dari perjalanan menuju Umlingla, karena hari ke-9 ini kita dari penginapan di Hanle menuju puncak Umlingla dan kembali lagi ke Hanle. Stiker Reborn Indonesia di titik yang lebih tinggi daripada Everest Base Camp. Kita akan berangkat ke sini lagi.
Okay. I leave my flag here. You get.